Madura, dengan beragam keunikan tradisi dan kultur yang ada. Hari ini saya memutuskan untuk mengunjungi Pulau Garam tersebut. Melihat lebih dekat kearifan lokal masyarakatnya terus terjaga dan berjalan meski dihadapkan kemajuan zaman. Menggunakan jasa angkutan penyeberangan ini mengingatkan saya ketika padatnya lalu lintas antar pulau di sini kerap terjadi. Kapal feri ini menjadi satu-satunya primadona angkutan yang digunakan untuk menyeberangi Jawa Madura atau sebaliknya. Bersama awak kapal motor tongkol, saya berbagi cerita tentang nostalgia masa jaya armada laut ketika masih banyak berlayar di Selat Madura ini. Kini tinggal tersisa 3 armada, KM Tongkol ini, KM Gajah Mada, dan KM Joko Tole. Meski waktu tempuh relatif singkat, namun saya rasa cukup untuk memuaskan rasa ingin tahu tentang keberadaan armada yang dahulu pernah sangat berjasa pada masanya. Dulu moda transportasi ini merupakan primadona, akses dari Pulau Jawa menuju Madura ataupun sebaliknya. Namun sejak diresmikannya Jembatan Suramadu pada tanggal 10 Juni 2009, 3 armada yang tersisa seakan hidup segan mati tak mau. Dan sesaat lagi dalam pesona Indonesia, kita akan menuju ke bumi Arya Wiraraja, menelusuri warisan luhur Sumeneb. Tentang Sumeneb adalah bagian cerita panjang rentet kisah kerajaan Nusantara. Sudut-sudut kota menyisakan artefak sejarah yang tak lekang oleh waktu. Dinamika masyarakatnya pun tak jauh dari kultur keraton Sumeneb yang terkesan halus, sopan, dan nyaman bagi para pendatang. Beberapa situs sejarah yang tersisa adalah Keraton Sumeneb beserta Masjid Jami-nya yang terletak di sisi barat alun-alun Kabupaten Sumeneb. Didesain oleh arsitektur Tionghoa, Lau Liangu. Maka tak heran bangunan-bangunan yang ada syarat alkulturasi corak budaya. Di belakang saya ini adalah Masjid Jami atau Masjid Agung Sumeneb, salah satu masjid tertua yang ada di Indonesia. Masjid tersebut dibangun pada tahun 1779 pada masa pemerintahan Panembahan Somala. Arsitektur dari bangunan tersebut merupakan akulturasi dari beragam budaya pada masanya. Museum ini masih ada di dalam pelataran Keraton Sumeneb, sebuah perlambang kekuasaan di semenanjung timur Pulau Garam, Madura. Istana ini
Dibangun pada tahun 1762 di masa pemerintahan Tumenggung Arya Natakusumo I. Benda-benda historikal masih tampak tersimpan dan terawat di sejumlah sudut keraton ini. Di antaranya keris. Ya, pada masanya, keris lebih banyak sebagai senjata pembela diri. Dibalut kedikdayaan atau kesaktian, keris dipercaya mampu memberi energi positif bagi sang pemilik. Mas Ramdan, ini keris-keris asli Sumeneb ya? Iya, kali ini semuanya memang asli Sumeneb. Jadi perlu diketahui Mbak Rina bahwa Sumeneb itu adalah mendapat julukan kota keris atau dinobatkan sebagai kota keris pada tahun 2014. Nah, dan sampai saat ini Sumeneb memiliki satu desa yang itu memang benar-benar penghasil keris terbesar di Indonesia bahkan di dunia. Mereka masih melakukan tradisi ritual ya seperti zaman kerajaan itu, karena memang dulunya menurut sejarah itu para raja Sumeneb ketika memesan keris itu memesannya pada desa itu. Nama desanya itu adalah Desa Aeng Tongtong. Keris merupakan benda nan karismatik dan sampai saat ini masyarakat di Desa Aeng Tongtong masih beraktivitas untuk membuat keris. Desa ini dikenal dengan negeri para empu, di mana aktivitas besi tempa sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Hingga kini, di sudut-sudut wajah desa masih akrab dengan aktivitas pembuatan keris. Benda nan karismatik yang konon mengandung unsur magis. Kesibukan para empu rata-rata setiap harinya dimulai sejak pagi. Seketika sudut-sudut desa pun akan terdengar bersautan. Suara gerinda beradu dengan besi-besi hasil tempaan, membentuk kreasi di permukaan logam. Setiap mili detail terukir indah, melengkapi estetika bilah-bilah pusaka. Di sini, Desa Aeng Tongtong, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumeneb, adalah satu-satunya desa di Indonesia yang hampir 100% warganya adalah perajin keris. Terhitung tak kurang dari 600 empu tersebar di penjuru desa. Keahlian membuat keris diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Konon, kebutuhan persenjataan kerajaan Sumeneb memang diproduksi di desa ini. Bahkan tak jarang dapat ditemui anak desa setempat yang telah terlibat di penggalan proses pembuatan keris. Sebilah keris setidaknya terdiri dari 150 lipatan besi yang ditempa dalam keadaan suhu tinggi hingga muncul pamor yang diinginkan.
Ditambahkan tembaga atau emas, diukir dengan detail rumit untuk mempercantik keris sesuai pesanan sang pemilik. Meski mayoritas keris yang dipesan adalah keris berjenis souvenir, namun ada kalanya sang empu menerima pesanan keris ageman atau keris yang dipercaya memiliki kekuatan spiritual, digunakan untuk tujuan tertentu sang pemilik. Niat ingsun ketibang Allah syaka karsaning Allah dorong isi bumi lawan pamor akasa. Rakit ngelahiraki daya suci, daya rahayu syaka karsa dan pamor sayang Allah. Untuk saat ini keris Ain Tong Tong itu untuk mencari ciri khas itu agak sulit. Tapi kalau yang lama, tapi ini ke umum, ke keris Sumenep itu memang ada ciri khasnya, Mas. Ciri khasnya untuk keris Sumenep ini biasanya pamornya itu nyekrak, terus besinya halus. Itu disimbolkan dengan karakter orang Sumenep. Itu biasanya pendiriannya itu sangat kokoh, tidak mudah menyerah, tapi hatinya itu lembut. Ini kediaman seorang empu wanita. Sejauh ini, setahu saya dia satu-satunya empu wanita yang produktif menghasilkan bilah-bilah pusaka. Baginya, keris bukanlah sekedar pusaka. Keris adalah karya seni yang wajib dilestarikan keberadaannya. Dalam keluarga Ika Arista, ia adalah generasi keempat yang berprofesi sebagai empu. Di Ain Tong Tong itu saya bersyukurnya karena ini juga ada nilai ekonomis ya. Jadi ngajaknya nggak susah-susah banget gitu. Dan peminatnya saya juga masih bersyukur sampai detik ini masih banyak gitu. Jadi untuk regenerasi di Ain Tong Tong sendiri masih dalam tahap bagus malah gitu. Karena anak-anak kecil pun juga masih sudah tertarik gitu karena dari kecil juga sudah melihat tentang benda ini gitu. Salah satu bentuk melestarikan selain mencintai juga membuat menurut aku ya. Karena kalau sudah nggak ada yang buat gitu, masa iya anak cucu kita cuma melihatnya di museum gitu. Kan miris sekali gitu, ini seperti hewan-hewan langka zaman dahulu jadinya gitu. Memang harus, menurut aku perlu sih regenerasi itu. Sejak 2014, Sumenep telah mengukuhkan dirinya menjadi kota keris. Bahkan UNESCO telah juga menetapkan Kabupaten Sumenep sebagai daerah perajin keris terbanyak di dunia. Dan sebagian besarnya ada di desa Aing Tong Tong. Setiap detail bercerita kisah masing-masing. Keris tak hanya sebuah senjata. Keris tak hanya sebuah karya seni. Dibalut kepercayaan dan tradisi, bagi kalangan tertentu, keris adalah sebuah pusaka. Di sini, di Kecamatan Rubaru, Sumenep. Tepatnya di kediaman Ahmad Darus. Para pemuda yang menekuni pembuatan belangkon Sumenep ini adalah bagian dari pentas-pentas topeng dalang pimpinan Ahmad Darus.
Ketika pesanan tiba, keseharian pemuda desa ini akan sibuk dengan merangkai potongan-potongan bagian blangkon Sumenep. Kerajinan blangkon khas Sumenep ini adalah satu dari beberapa yang tersisa di Sumenep. Dengan melibatkan anak-anak muda desa setempat, Ahmad Darus berharap kelak mereka terpanggil untuk turut melestarikan salah satu tradisi sandang Sumenep. Assalamualaikum Pak Darus. Waalaikumsalam ya. Ini lagi sibuk bikin apa Pak Darus? Ya, bikin pola untuk belangkon. Oh, polanya belangkon. Iya, polanya ini. Oh, Pak Darus, ini tadi saya kan habis lihat nih pembuatan topeng. Iya. Nah, biasa digunakan untuk topeng dalang ya Pak ya? Iya. Tapi saya pengen juga lihat, kan kabarnya di sini kan sanggar topeng dalang, betul ya Pak Darus? Ya, betul. Pentasnya kapan Pak kira-kira? Kalau pentas jarang sekali sekarang, enggak mesti. Oh, gitu. Dari pandemi itu jarang sekali pentas. Tapi kalau untuk latihan, Iya. saya rutin latihan anak-anak. Hari apa aja biasanya Pak latihannya? Nanti malam ini. Oh, nanti malam aja? Iya, ada latihan nanti malam. Oke, jadi nanti malam saya kesini lagi ya Pak? Iya, Pak, iya. Terima kasih Pak Darus. Saya tunggu. Selamat melanjutkan aktivitas. Iya, terima kasih. Malam ini adalah malam ketika kelompok topeng dalang Ahmad Darus harus berlatih. Bukan demi pertunjukan yang akan segera datang, namun demi melatih kemampuan dan mengobati kerinduan dalam berkesenian. Maklum, pandemi juga berdampak pada menurunnya jadwal pementasan yang biasa padat di setiap malamnya. Kolaborasi bunyian berirama ritmik dengan tempo rancak ini memang terdengar sebagai musik penuh semangat. Gamelan berlaras slendro pun mewarnai keceriaan musik uldaul atau tongtong yang dimainkan malam ini. Mereka adalah kelompok pemuda desa yang dibina Ahmad Darus sejak masa kanak-kanak. Kecintaan mereka terhadap seni tradisi terpupuk begitu saja ketika beragam seni akrab di pelataran permainan mereka. Musik ini adalah bagian dari kesenian topeng dalang yang dipimpin oleh Ahmad Darus. Nah, saya belajar seni ini mulai dari sejak TK. Dan saya belajar dari Bapak Darus. Dan mengapa saya ingin belajar tentang seni ini? Karena saya ingin melestarikan khususnya budaya Kabupaten Sumenep. Tentang topeng dalang. Seni ini adalah salah satu seni pertunjukan tertua yang ada di Kabupaten Sumenep. Dahulu kesenian ini hanya ada di lingkar Keraton Sumenep. Namun seiring berjalannya waktu, pentas-pentas pun sering digelar hingga pelosok desa. Pada abad ke-20 setelah kerajaan-kerajaan mulai hilang dari bumi Madura, topeng dalang kembali menjadi kesenian rakyat dan mencapai puncaknya di era tahun 1960. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya grup kesenian, dalang, dan perajin topeng di berbagai pelosok. Tak hanya tentang hiburan, seni topeng dalang juga dipercaya memiliki fungsi ritual bagi penduduk Sumenep.
Topeng dalang sering dipentaskan untuk meruat atau sebagai syarat dalam suatu hajat tradisi warga setempat. Kalau dibandingkan dengan topeng Panji, tokopnya itu berbeda. Terutama pada hiasan atas, hiasan mahkota itu lain sekali. Kemudian busananya juga sangat berbeda, apalagi tariannya. Topeng dalang itu ada hiburan, ada nasihat, kemudian ada ruatan. Jadi orang nenggap topeng sekaligus ngeruat putranya. Pandebeh kata orang sini. Kalau nanggap lainnya enggak bisa. Tak pelak rasa kagum dan salut pun berkecamuk menyaksikan upaya kelompok kesenian ini untuk dapat terus melestarikan tradisi, sekalipun di masa sulit seperti saat ini. Berbeda dengan seni pertunjukan topeng di Jawa pada umumnya yang mengangkat cerita Panji. Di Sumeneb, seni pertunjukan topeng atau tokop ini banyak mengangkat cerita tentang Mahabharata ataupun Ramayana. Dan kesenian ini banyak digemari juga oleh anak-anak usia muda. Katopeng angin Sumeneb dengan beragam seni dan tradisi yang ada adalah mahakarya keris dengan percik api kesetiaan ratusan empu yang mengolah rasa membuahkan cipta, estetika pamor nan indahnya. Detail pahatan dalam gurat rupa paras topeng warisan budaya syarat cerita. Kebanggaan pemuda desa memegang legasi dalam patuh amaran sang dalang. Semua adalah sepenggal kisah kekayaan pesona Indonesia dari Pulau Madura, terupa dalam warisan luhur Sumeneb. Bumi langit gonjang ganjing ler wetes wingisan sinjang ler wetes wingisan sinjang